Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran lagi setelah sekian lama. Nah, untuk sebelum memulainya kita awali dengan pembacaan doa. Saya ingin Fadil untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Silahkan Fadil. Baik, Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil yang telah memimpin doa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dasar-dasar psikometrik, yang mana di psikometrik ini akan membahas kondisi udara atau kandungan uap air yang ada di udara gitu. Nah, apakah kalian ada pengetahuan sedikitnya tentang psikometrik? Apakah Fadil tahu apa itu psikometrik? Mungkin tahu sedikit ya, Pak. Jadi kayak kalau psikometrik itu tuh kayak membantu kita gitu. Misalkan kalau kita itu mau merancang sebuah unit conditioning kayak untuk mengkondisikan udara. Jadi misalkan kalau di ruangan saya tuh di kamar butuh kelembaban sekian persen atau kekeringan sekian persen. Nah, jadi bisa diukur oleh psikometrik itu sendiri. Apakah seperti itu, Pak? Ya, bagus. Sudah sedikit terjawab ya, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini memang betul seperti itu. Jadi, kita harus mengetahui tentang komponen apa saja sih yang ada di psikometri, kemudian alat-alat ukur apa saja sih yang bisa digunakan gitu ketika untuk mengukur suhu udara ataupun kelembaban yang ada di udara. Nah, untuk nantinya kita akan perjelas di kegiatan inti pembelajaran. Nah, untuk saat ini saya izin share screen dulu agar lebih memudahkan. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan belajar mengenai dasar-dasar psikometrik, yang mana ini ada di dalam mata pelajaran kita, Heating, Ventilation, and Air Conditioning, yang mana di dalam elemen sistem instalasi tata udara. Nah, langsung saja kepada definisi dari dasar-dasar psikometrik, atau yang kita khususkan sekarang itu adalah psikometrik chart ya, karena psikometrik chart ini yang akan membahas yang terkait dengan dasar-dasar kondisi-kondisi yang ada di dalam udara. Nah, psikometrik chart ini merupakan tampilan secara grafikal termodinamik udara yang meliputi hubungan antara suhu, kelembaban, entalpi, kandungan uap air, dan volume spesifik. Dalam psikometrik chart ini dapat langsung diketahui nilai properti berbagai parameter udara secara tepat dan presisi. Nah, untuk kegiatan kali ini kita hanya akan berfokus pada parameter atau aspek suhu, kelembaban, kandungan uap air, seperti itu ya. Jadi untuk entalpi dan volume spesifik kita tidak akan mempelajarinya terlebih dahulu karena itu akan menjadi pembahasan yang lebih lanjutnya gitu nanti. Nah, ini tampilan yang lebih jelasnya dari psikometrik chart atau diagram psikometrik. Dapat dilihat ini merupakan komponen-komponen yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada ini, RH atau Relative Humidity. Nah, RH ini sebagai persentase kelembaban relatif yang ada di dalam udara. Kemudian yang kedua adalah Grains of Moisture, yaitu kandungan uap air absolut di udara. Kemudian yang ketiga ialah dB, yaitu untuk suhu udara ya, jadi suhu udara kering ya. Kemudian untuk WB untuk pengukuran evaporasi atau sering juga disebut sebagai suhu udara bola basah ya, suhu udara basah. Kemudian yang terakhir adalah DP atau dew point ya, sebagai indikator titik jenuh
dalam suatu udara. Nah, di psychrometric chart ini ya, dari ke 5 komponen itu beberapa ada yang bisa diukur secara langsung, ada juga yang harus diinterpretasikan pada diagram psychrometric chart secara langsung gitu. Nah, untuk yang bisa diukur ini ada 3, yaitu untuk temperatur dry bulb, temperatur wet bulb, dan relative humidity. Kemudian yang harus kita cari di dalam diagram psychrometric itu ialah temperatur dew point dan grain of moisture. Namun memang sejatinya semua ini juga bisa diukur diinterpretasikan pada diagram, hanya saja harus ada kombinasi antara minimal 2 aspek dari komponen tersebut gitu. Nah, bagaimana sih cara mengukurnya gitu? Nah, saya ingin bertanya terkait cara mengukurnya ini kepada Anita. Nah, kalau untuk mengukur temperatur kita biasanya menggunakan apa? Menggunakan termometer, Pak. Ya, betul. Kalau termometer itu memang sudah umum ya digunakan, dan itu memang hanya untuk digunakan untuk mengukur temperatur udara kering atau dry bulb. Tidak bisa mengukur temperatur udara basah gitu, karena keterbatasan dari fungsi termometer tersendiri. Nah, untuk mengukur kelembaban, untuk mengukur temperatur udara basah diperlukan alat lain yang lebih mempunyai fungsi yang lebih gitu daripada termometer tersebut. Namanya itu ialah ini, alat ukur psikrometer. Nah, yang tadi disebutkan oleh Anita itu memang betul ya, termometer. Di termometer ini dimasukkan ke dalam psikrometer. Jadi di psikrometer ini terdapat 2 jenis termometer. Yaitu yang pertama itu ialah ini nih, dapat dilihat pada gambar, yaitu termometer dry bulb yang di sebelah kiri yang warna merah ini. Kemudian ada juga temperatur wet bulb yang di sebelah kanan yang warna biru. Nah, ini ya. Jadi ini tuh psikrometer yang secara otomatis membaca suhu ruangan. Jadi ini mah tinggal kita simpan di meja atau di tempat datar lainnya, yang pastikan jangan tidak langsung terkena oleh sinar matahari gitu ketika mengukurnya. Karena itu akan tidak spesifik gitu pengukurannya. Nah, itu untuk alat otomatis psikrometer. Kemudian ada juga alat yang secara manual gitu, yang mana ini tuh masih konvensional. Jadi harus kita gerakan sendiri menggunakan tangan, yaitu yang namanya sling psikrometer. Nah, khusus pada pembelajaran kali ini kita akan lebih memahami tentang sling psikrometer. Nah, ini untuk bentuknya ya, yang secara ilustrasi. Di sini ada komponen handle ya, untuk kita pegang, karena alat ini itu harus diputar ya. Nah, kita baca dulu nih di sini nih penjelasannya. 1, pastikan psikrometer sling dalam kondisi baik ya. Jadi ya itu yang paling utama, seperti yang kita ketahui dari prinsip ketiga. Prinsip ketiga pada alat, yang mana kita harus memastikan bahwa alat dalam kondisi baik. Nah, kemudian 2 termometer yang ada di sini di sling psikrometer, yaitu termometer dry bulb dan wet bulb, terpasang dengan benar. Dapat dilihat di psikrometer, yang wet bulb itu yang bagian atas, yang agak panjang ini, yang menjorok panjang ke luar. Kemudian yang dry bulb itu yang bawah. Nah, yang kedua yang harus kita pastikan dalam sling psikrometer, yaitu celupan kain sumbu yang melilit ke termometer basah. Pastikan kain terbasahi sempurna namun tidak menetes ya. Kemudian pegangan alat, lalu putar psikrometric sling dengan kecepatan sedang selama 1-2 menit. Namun ada juga yang dalam suatu penelitian itu yang maksimal itu selama 10 menit ya. Jadi ini kita pegang di sini, kemudian kita putar-putar selama 10 menit gitu. Nanti si temperaturnya itu akan berbeda dari yang 2 termometer tadi. Dry bulb itu biasanya lebih tinggi temperaturnya daripada temperatur wet bulb. Nah, untuk wet bulb ini seperti yang diilustrasikan di gambar, itu dililit oleh kain basah untuk
agar terjadi prinsip evaporasi gitu. Jadi akan berbeda suhunya antara temperatur dry bulb dan temperatur wet bulb. Nah, kemudian selain daripada pengukuran suhu, ada juga untuk pengukuran kelembaban yang diukur oleh alat ukur hygrometer. Nah, hygrometer ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelembaban atmosfer. Alat ini menunjukkan kelembaban yang relatif, baik dalam bentuk persentase, kelembaban mutlak, ataupun keduanya. Nah, hygrometer ini ada dua jenis ya, dapat dilihat. Yang pertama itu hygrometer digital yang di sebelah kiri. Kemudian hygrometer psikrometrik yang di sebelah kanan. Nah, sebelum kita lanjut nih, adakah yang ingin ditanyakan terkait dari alat ukur ini? Jika tidak ada, kita... bagaimana Pak Dil? Kalau alatnya rusak, apakah kita itu bisa memperbaikinya atau langsung ganti baru gitu Pak? Kan apalagi kalau lihat yang hygrometer ini sepertinya rumit gitu ya Pak. Ya baik, jadi sebetulnya kita bisa memperbaiki, namun itu memerlukan usaha ekstra dan tidak bisa dipastikan bahwa setelah diperbaiki itu kondisinya akan baik atau mendekati baik, bahkan bisa jadi malah jadi jelek gitu. Jadi lebih baik sih daripada diperbaiki kita ganti saja gitu. Karena alat ukur ini itu memerlukan tingkat presisi atau tingkat pembacaan yang cukup harus sedetail mungkin gitu. Jadi tidak boleh tidak jelas gitu. Makanya ketika alat ukurnya rusak itu dikhawatirkan nantinya pembacaannya tidak jelas gitu. Apalagi ketika diperbaiki. Syukur-syukur kalau memang jadi bagus, namun kalau tidak bagus itu yang jadi masalah gitu. Jadi ada baiknya kita lem biru lah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Nah, kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Seperti tadi, seperti ini menjawab pertanyaan Padil juga. Periksa dulu ya peralatan dan bahan. Nah, periksa alat ukur sebelum digunakan untuk menjaga akurasi yang seperti saya jelaskan tadi. Dengan metode kalibrasi. Nah, metode kalibrasi ini bisa beda-beda ya, tergantung dari alat ukurnya. Hygrometer dan psikrometer ini bisa jadi berbeda kalibrasinya. Nah, untuk metode kalibrasi ini, adakah yang bisa menyebutkan bagaimana caranya di kalibrasi psikrometer? Apakah ada relawan yang ingin menyebutkan bagaimana cara kalibrasi dari psikrometer? Ya, Anita, apakah Anda bisa membantu saya untuk menyebutkan bagaimana cara mengkalibrasi dari alat ukur psikrometer? Sebelumnya mohon maaf Pak, saya sebelumnya itu belum pernah menggunakan alat ukur psikrometer gitu Pak. Jadi belum tahu. Nah, berarti ini menjadi PR bagi kalian ya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa sih metode yang digunakan untuk mengkalibrasi psikrometer dan hygrometer. Pastikan kalian catat ini baik-baik ya, supaya minggu depan kita bisa langsung membahasnya. Nah, lanjut kepada materi. Selain daripada kalibrasi, kita juga harus memeriksa apakah alat ukur itu terbebas dari kerusakan ataupun kontaminasi sebelum digunakan. Nah, berdasarkan prinsip K3, kesehatan, keselamatan kerja. Nah, kemudian lanjut saja kepada diagram psikrometrik atau psychrometric chart. Nah, yang pertama itu ada komponen dry bulb ya, yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, dry bulb ini adalah suhu udara yang diukur menggunakan termometer biasa. Nah, ini termometer biasa yang seperti tadi awalan dijelaskan oleh Anita. Biasanya termometer biasa itu hanya mengukur dry bulb temperatur. Nah, simbolnya ini TDB ya, temperatur dry bulb, dengan satuan dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit.
tergantung dari psikometrik yang kita gunakan. Nah, pada psikometrik ini garis suhu bola kering itu berbentuk atau berupa garis vertikal dan terletak pada sumbu X yang ada di bawah. Jadi seperti yang bisa dilihat, dry bulb itu ini ya, garis yang warna biru ke atas hingga mencapai garis jenuh ya, sama kurva jenuh ini. Jadi yang melengkung ini namanya kurva jenuh, dan ini juga jenuh ya. Nah, sumbu S-nya ini. Jadi skala dari dry bulb ini kita dapat lihatnya di sini dalam satuan derajat Celcius ataupun Fahrenheit. Nah, kemudian ada temperatur wet bulb. Di wet bulb ini suhu udara yang diukur menggunakan termometer tadi ya, termometer yang dibalut dengan kain basah, yaitu dari psikometrik sling. Suhu udara ini terendah ya, yang dapat dicapai selama proses penguapan air. Jadi simbolnya itu TWB atau temperatur wet bulb, dengan satuan juga sama, derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Nah, pada psikometrik chart ini dapat dilihat garis suhu bola basah ini berbentuk diagonal. Di sebelah kanan dijelaskan ya, diperlihatkan bahwa garis wet bulb itu diagonal dari atas ke bawah sebelah kanan atau dari bawah ke atas sebelah kiri. Sama saja ya, hingga menyentuh titik atau kurva jenuh di sini. Nah, ini ya, wet bulb axis. Jadi si kurva wet bulb ini atau skala wet bulb ini ada pada kurva ini nih, yang warna hijau. Jadi untuk skalanya ini ada di warna hijau, namun untuk cara interpretasi data atau cara menariknya itu secara diagonal. Dari kurva, misal dari sini kurvanya, kemudian tarik diagonal menuju ke bawah, kayak gini. Ya, kemudian kita lanjut kepada dew point temperatur, yaitu suhu saat uap air mulai mengembun dan membentuk tetesan air. Nah, simbolnya ini TDP atau temperatur dew point, dengan satuan juga sama, derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Nah, pada psikometrik chart, garis suhu titik embun berbentuk horizontal dan terletak pada sumbu Y. Ini itu berat uap airnya persatuan berat udara kering ya. Simbolnya itu biasanya W dengan satuan kilogram per kilogram udara kering. Pada psikometrik chart, garis rasio kelembaban berbentuk horizontal dan terletak pada sumbu Y. Jadi ini ya, yang diperlihatkan di gambar, horizontal dan berada pada sumbu Y. Jadi aksis ini nih, sumbu Y. Jadi skalanya ini gradient of moisture itu ada di sebelah kanan, di sebelah sini. Dan untuk interpretasi datanya menggunakan garis horizontal. Kemudian ada relative humidity, yang mana ini adalah persentase jumlah uap air yang terkandung di dalam udara dibandingkan dengan jumlah maksimum yang dapat diserap udara. Jadi simbolnya adalah RH dengan satuan persen. Pada psikometrik chart, garis kelembaban relatif berbentuk melengkung. Kelembaban 100% berada pada garis lengkung paling luar dan berkurang mendekati sumbu X. Jadi semakin di atas ya, semakin di sini itu si kelembabannya itu 100%, dan semakin ke bawah kelembabannya menurun hingga menyentuh titik atau sumbu horizontal, sehingga persentase kelembabannya itu 0%. Nah, dari beberapa aspek tadi yang disebutkan, kan kita tadi menarik garis ya, baik diagonal dari atas ke kiri, atau diagonal dari bawah ke kanan, atau mungkin mendatar secara horizontal dari ke kiri ke kanan, ataupun sebaliknya, ataupun dari atas ke bawah secara vertikal. Nah, ini itu menandakan suatu proses yang terjadi gitu. Nah, dapat dibaca di sini ya. Namun saya ingin Fadil menjelaskan terkait dari proses cooling ya. Bagaimana Fadil? Sebelumnya kan kita sudah belajar pada aplikasi sistem refrigerasi tentang proses pendinginan gitu. Ini juga sama, namun ini hanya interpretasi data di psikometrik chart. Nah, saya ingin Fadil menjelaskan tentang pendinginan gitu. Oke, baik, mungkin Pak.
cooling itu seperti kayak proses penurunan suhu udara, sama mungkin bisa menghilangkan panas ya, Pak. Nah, mungkin biasanya ini, yang terjadi dalam cooling itu contohnya mungkin ada di sistem refrigerasi ataupun, sistem air conditioning. Jadi sistem pendinginan itu di mana, si ruangan atau si unit pendingin itu Ya. mengambil panas dari benda ataupun dari dari panas mungkin, Pak, lalu ditarik oleh, suatu mungkin bisa disebut refrigeran. Jadi, proses itu kayak bertukar gitu, Pak, kalornya. Karena kan kalau refrigeran itu dia, suhunya lebih dingin ya, Pak, dari udara luar. Makanya kenapa bisa, terjadinya proses cooling karena sesuai hukum termodinamika yang kedua, mungkin begitu, Pak. Iya bagus ya, penjelasannya cukup kompleks ya. Intinya Anda sudah memahami betul dari sistem pendinginan di materi sebelumnya ya, yaitu di sistem refrigerasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Fadil yang masih mengingat konsep dari sistem refrigerasi, di mana memang betul seperti tadi ya, prinsip dari cooling tersebut juga sama ya adanya di sistem AC. Kemudian lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, selain daripada proses cooling itu ada proses heating. Heating ini proses menaikkan suhu udara dengan menambah jumlah kalor, biasanya menggunakan pemanas listrik atau gas. Nah, di Indonesia sendiri sistem heating ini belum banyak digunakan ya. Karena sistem heating ini itu terkhusus bagi sistem heat pump. Yang mana di negara beriklim tropis seperti kita itu tidak menggunakannya ya, karena kita tidak ada musim winter yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses siklus heating ini. Nah, kemudian ada proses humidifying, yaitu menambah kelembaban udara dengan menambah uap air, sering menggunakan humidifier ya. Jadi alatnya itu humidifier, dan prosesnya itu dinamakan humidifying. Nah, ada juga dehumidifying, yaitu proses mengurangi kelembaban, dan alatnya itu dehumidifier. Nah, beginilah gitu proses yang akan dijelaskan dalam psychrometric chart atau dasar-dasar psychrometric keempat komponen ini. Dari cooling, heating, humidifying, dehumidifying. Juga bisa kombinasi antara keduanya. Misalkan yang pertama itu cooling, sistemnya mendinginkan. Kemudian yang kedua itu humidifying, sistemnya juga menambah kelembaban. Ketika memang temperaturnya terlalu panas di dalam ruangan dan kurang lembab gitu di dalam ruangan, maka si sistem AC ini akan melakukan proses cooling humidifying. Kita bisa melihat proses yang terbaca di dalam sistem AC itu ketika kita menginterpretasikan data pada diagram psikometrik ini. Jadi itu ya fungsinya dari diagram psikometrik. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mendiagnosis lebih lanjut gitu ya. Nah, ini adalah salah satu sumber yang akan kita gunakan nanti terkait dari penggunaan psychrometric chart lebih lanjutnya, yang akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Dari apa yang saya jabarkan dari awal hingga akhir, apakah ada yang ingin bertanya terkait dari materi dasar-dasar psychrometric hari ini? Silakan bila ada yang ingin bertanya. Mungkin Saya izin bertanya, Pak. Ya, kepada Anita dulu ya. Fadil tadi sudah. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa ada apa sih humidity ratio atau grain moisture sama relative humidity. Itu tuh bedanya apa sih Pak? Apa berhubungan atau misalkan ada perbedaan gitu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Anita. Saya akan mencoba menjelaskan perbedaan utama dari rasio kelembaban atau grain of moisture dengan relative humidity atau kelembaban relatif.
Nah, untuk grain of moisture sendiri itu untuk mengukur jumlah uap air ya yang ada di dalam udara relatif terhadap udara kering. Jadi tanpa mempertimbangkan kandungan atau intensitas suhu gitu. Kemudian yang kedua itu tadi ada kelembaban relatif, yaitu untuk mengukur seberapa dekat udara dengan keadaan jenuh pada suhu tertentu, yaitu perbandingan antara uap air yang ada dan uap air maksimum yang bisa ditahan pada suhu tersebut. Nah, misalkan ya, humidity ratio atau grain of moisture itu biasanya 10 gram per kilogram, berarti ada 10 gram uap air yang ada pada setiap kilogram udara kering. Nah, kemudian untuk kelembaban relatif itu misalnya ketika 60% kandungan RH-nya, berarti udara itu mengandung 60% dari jumlah maksimum uap air yang bisa ditahan pada suhu tertentu. Mungkin seperti itu ya. Bagaimana Anita? Apakah sudah menjawab pertanyaan Anda? Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Jadi dapat disimpulkan ya dari dasar-dasar psikometrik yang kita pelajari hari ini. Dasar-dasar psikometrik ini sangat penting dan esensial ya bagi sistem instalasi tata udara karena selain daripada menjelaskan terkait dari suhu, kita juga bisa menjelaskan terkait kelembaban yang mana nantinya kita bisa mendiagnosis sistem instalasi tata udara gitu. Apakah nanti kita harus melakukan heat dehumidifying atau melakukan cooling dehumidifying dan sebagainya. Itu kita bisa mendiagnosis sistem daripada interpretasi data ketika kita menggunakan psychrometric chart. Nah, mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya, PR tadi jangan lupa yang sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar dari video ini yang ada di link YouTube ini terkait dari cara melakukan atau menginterpretasikan data pada diagram psychometric chart lebih lanjutnya. Nah, saya harap semangat kalian tetap terjaga untuk pertemuan berikutnya. Saya ingin satu orang, tadi Fadil ya yang sudah memimpin doa, sekarang Anita, coba untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran. Silahkan. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih. Terima kasih kepada Anita dan Fadil yang telah hadir dalam pembelajaran kali ini. Saya tunggu pertemuan berikutnya. Tetap jaga semangatnya. Bismillah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.